Pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik bagi seluruh masyarakat pada Idul Fitri tahun ini. Larangan mudik mulai berlaku pada 24 April mendatang. Kebijakan ini diputuskan pemerintah usai melakukan kajian dan survei langsung di lapangan. Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%, yang tetap masih bersikeras mudik 24%, yang sudah mudik 7%. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi. Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Tindak lanjut larangan tersebut, Kementerian Perhubungan menyiapkan beberapa skema. Di antaranya, angkutan umum dan kendaraan pribadi dilarang keluar dari zona merah COVID-19. Kementerian Perhubungan tidak akan menutup akses jalan antar wilayah, sebab pemerintah tidak melarang angkutan barang dan logistik beroperasi. Dan di setiap akses keluar masuk wilayah akan dipersiapkan checkpoint untuk memeriksa setiap orang yang akan keluar masuk Jabodetabek. Usai rapat terbatas, Menteri Agama Fahrul Razi menjelaskan sejumlah pertimbangan kebijakan larangan mudik. Salah satunya, kegiatan mudik selama pandemi corona dinilai lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Karena mudik itu selalu kita garis bawahi, memang mudaratnya lebih banyak dalam situasi sekarang ini dibandingkan manfaatnya. Kita mudik membawa, ya tanpa kita sadari, kita mungkin membawa benih-benih virus ke kampung. Sampai di kampung kita juga harus diisolasi. Sampai di sana juga kemudian kalau benih yang kita bawa kemudian bisa menularkan orang tua kita, menularkan ke saudara kita di kampung, ya akhirnya mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengapresiasi keputusan larangan mudik Lebaran selama pandemi corona. Putusan itu membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperketat PSBB di seluruh wilayah mereka. Di PSBB sudah pasti diperketat, orang tidak boleh masuk kalau tujuannya tidak ada urgensi, jadi kegiatan yang bolak-balik secara sosial pasti itu tidak akan tembus di wilayah-wilayah yang di PSBB kan. Tapi protokol yang sama akan kami berlakukan karena setelah instruksi Pak Presiden ini artinya kami punya keleluasaan menerjemahkan untuk lebih ketat di titik-titik masuk. Larangan mudik sejalan dengan imbauan sejumlah ulama. Pada 15 April lalu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan rekomendasi terkait ibadah Ramadan di tengah pandemi corona. Salah satu rekomendasi tentang mudik Lebaran. Saat itu, Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah membatasi secara ketat pergerakan masyarakat yang akan melaksanakan mudik ke daerah lain, sebab berpotensi menyebarkan corona. Tim Liputan, Kompas TV.